sebagai customer service entusias. Yang datang ke sini. Menurut Kak Arif lah. Dede gemas, Dede itu gemas. satu. Ini sangat unik ya, karena gini, ini kita bertiga beda-beda. Oke. Jadi Intan di fashion, ya kan? Gue di F&B-nya, Arya di musik gitu. Pas gue menjalanin itu, yang datang malah dari circle kita dulu tuh. Oke, pasti dong. Pasti dong Ya. dari F&B, foto. Waktu itu kita tiba-tiba tanpa kita minta fotografer food coffee gitu. Vanessa Karis yang gue sebutin tuh, Fenton sama Nita Moto dan teman-temannya itu pada datang ke sini. Oke. Kita lupa kalau teman-teman kita influencer ya. Iya, itu lupa kadang teman-teman kayak Iya kan? Jadi kayak yang tanpa ramein sadar. tuh tanpa sadar itu organik yang tadi gue bilang, Intan Oke. Arya bilang organik. Jadi targetnya kita sebenarnya dari 3 profesi kita yang beda-beda ini sih. Oke. Kayak kemarin tuh contoh lagi tadi malam ada tamu Subo. Terus gue tuh selalu nanya, kamu bisa ke Subo itu pertama kali tahu informasi dari mana? Gitu. Oh, aku gara-gara contohnya ada satu akun dan akunnya lumayan gede lah, followersnya berapa juta gitu. Masa sih? Gue bilang gitu. Yang mana sih? Dia kasih lihat fotonya, akunnya gitu. Yang ini, gue nggak pernah tahu. Kalau dia pernah kesini gitu. Bukan, gue tahu dia kesini, tapi gue nggak tahu dia followersnya 2 juta, 3 juta gitu. Oh, Yes. oke. Dan Arya tuh nggak terpapar hal kayak Iya, gitu. iya. gue ngobrol aja. Soalnya Instagramnya like cuma 4 tadi kan soalnya. Intinya semua tamu-tamu kan nothing tulus gue. Iya. Jadi Oke, semua oke. gue ngajak ngobrol dan alhamdulillah teman-teman dan tamu-tamu Subo yang datang itu semua tuh sangat baik dan generous dan mereka bikin konten sangat serius. Yang menceritakan Subo. Kadang-kadang nge-tag kita, kadang-kadang nggak nge-tag juga. Jadi kayak kita Dan dia masih mempertanyakan itu, yang ini kenapa di tag, yang ini enggak, ya nggak apa-apa pinginnya kayak gitu. Oh iya. iya tapi Padahal yang tamu- ini bagus ya fotonya. Dan setiap tamu yang datang kan gue tahu dari TikTok di sini gitu. Oke. TikTok siapa gitu. Dikasih lihat, itu menarik. Jadi kayak oh berarti memang yang pada datang pada bikin konten dan ini tuh juga bukan yang orang berfollowers banyak ya, yang paling sering. Justru yang paling efektif justru orang yang berfollowers 1000 atau 800 Gitu. atau 2000. Tapi ini teman semua yang real gitu loh. Oke. Real engagement lah. Real engagement dan di situ gue sempat bahas sama Arif sama ya, Intan. Lihat deh, orang-orang yang followersnya 1000, 2000 itu sebenarnya orang-orang yang ya orang beneran yang nggak punya apa ya, dia bukan influencer tapi memang ketika dia posting karena dia beneran, temennya nanya di mana lo itu gitu. Oke. Temennya datang. Tapi kita nggak pernah tahu juga kalau itu adalah anaknya Katon Bagaskara kan. Dan pada akhirnya pas gue buka pintu, Katon Bagaskaranya sendiri yang dateng gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak organik, bener-bener full organik yang kayak ya udah. Dan ini kan karena memang basicnya rumah ya. Iya. Jadi memang apalagi langsung dijamu sama Pasturi, pasangan suami istri ini ya kan. Newlyweds. Sampai ada ngomong gitu, itu Pasturi kemarin subuh tuh ada Pasutri pasangan. Hah? maksud lo? Pasutri. Pasutri Iya. iya. Pasturi. Pasturi salah ya. Pasutri ya, pasangan suami istri. Sorry. Kan ini story. Aku mikirnya sukun kalau itu kan kasturi. Iya, ganda sturi. Pasangan suami istri. Iya, Mereka iya. bilang gitu, namanya kan tuh pasangan suami istri. Oke, ya karena tadi sebelum record, kau juga sempat nanya, Kak Ari emang hampir tiap hari, maksudnya selalu ngejamu nih. Oh iya, kalau nggak keluar ya pasti ngejamu gitu. Dan kayaknya kenapa orang mau untuk cerita lagi ke teman-temannya atau bikin konten tanpa dia disuruh, tanpa bahkan dia nggak nge-tag gitu. Karena ya dia believe dengan story yang ada di sini gitu. Dia suka, dia buying the story, buying the ideas of this place dan juga pasti experience-nya juga pasti bagus gitu. So, dan dia cerita nih ke teman-temannya gitu. Dan itu yang tadi kita omongin kayak ya real engagement, akhirnya orang dateng gitu. Nggak pernah yang kayak oke ada influencer terus kayak aku nggak di endorse tapi tempat ini lucu banget gitu. Maksudnya bukan kesana gitu promosinya gitu. Aku suka ngisengin ini, tau nggak ya? Sekarang kan aku lagi nurturing PR. Oke. Dan PR-nya tuh umurnya 20 tahun dan dia musisi juga. Dan dia tuh Arif tuh paling ngerti tentang SDM. Jadi aku bilang, mau coba kakak nggak? Aku manggil dia kakak, kakak Vika. Ini kayaknya dia tuh part time di sini awalnya, terus kayak, seru nih kakak. Ternyata sebagus itu dia gitu, sebagus itu dia memerankan jadi aku awalnya. Tapi sekarang dia jadi diri sendiri yang akhirnya bisa engage. Dan aku bilang, kamu bukan admin ya, kamu PR. Jadi nanti aku akan melibatkan semua hal yang ada aktivasi promosi, kita bikin event segala macam, kakak harus ikut. Karena kan di Subo sendiri tuh ada Kencan Buta,
Oke. Terus kita ada ekskul spinningan, karena kita selalu ngelihat selektor itu tuh sekarang tuh makin berkembang. Tapi mereka tahu nggak jeroan turntable itu apa gitu. Mereka basic knowledge untuk merawatnya dan untuk digging itu tuh mereka harus punya hakikat dari cerita-cerita liner notes di balik itu. Jadi sesuatu yang ada hubungan dengan kedalaman itu tuh lebih baik ya kita gali, karena kan namanya udah masuk ke dunia audio, pasti ada istilah digging. Nggak bisa tuh poser tuh di audio dan di turntable dan di piringan hitam tuh nggak bisa poser. Karena kalau kamu poser terlalu menguras energi dan emosi gitu maksudnya. Makanya aku kayak yuk kita masuk ke area passion aja yuk, karena memang aku Arif dan Arya dari dunia itu, dari dunia passion gitu. Ya, dan kita selalu menjawab real answer gitu ya. Jadi kayak banyak kan yang kesini memang dia belum pernah experience dengan turntables. Jadi pertama kalinya justru di sini, atau dia pernah tapi nggak pernah melihat settingan yang seperti ini juga kayak gitu ya. Terus dia pas ada gue, dia nanya, "Kak, kalau aku mau memulai main vinyl dan turntables tapi yang nggak untuk pemula dan nggak ribet, kira-kira gimana caranya?" Gue bilang nggak ada caranya, nggak bisa. Lo memang kalau mau main turntable, lo udah secara sadar lo mau memperibet diri sebenarnya. Nah contoh nih, gue kasih jawabannya nggak gue poles-poles. Ya sama kayak lo mau main Vespa tua, tapi nggak pengen ribet, lo beli Vespa baru lah. Kayak gitu contoh. Atau lo beli motor Matic gitu. Jadi kayak itu lebih simpel. Dengerin musik yang simpel dan diciptakan untuk memang simpel adalah pakai Spotify, pakai headphone gitu. Itu simpel, atau pakai Bluetooth speaker yang bisa dibawa kemana-mana, atau di mobil gitu kan. Tapi kalau udah main vinyl, satu biayanya ada costnya lebih mahal, perintilannya lebih banyak. Jadi seharusnya ada enjoyment dalam semua prosesnya itu gitu loh. Ada kenikmatan tersendiri dalam di tengah keribetan itu yang seru justru. Kalau lo ngilangin unsur ribetnya gitu, lo jadi kehilangan esensi dari analog itu sendiri. Ya ngapain iya. gitu. Analog tuh membuat lo menjadi presence, lebih presence. Sejenak aja dengerin musik tuh menjadi kayak fokus utama. Kayak lo nonton kan lo jangan ganggu aku ya, aku mau nonton bioskop gitu kayak gitu. Nah, dengerin musik tuh udah mulai kekikis. Kalau orang zaman dulu dengerin musik 30 menit, sejam gitu. Kayak gitu. Dan memang itu lagi kayak nonton, ya gue lagi dengerin musik gitu. Lagi dengerin musik dan nah itu yang orang missing itu. Makanya waktu datang ke Subo, walaupun dia nggak bisa mendescribe apa, dia tuh sampai kayak banyak yang ngirim gitu, terima kasih ya Kak sudah membuat ruangan seperti karena keluar Subo, dari gitu. Aktivitas mereka biasanya kayak gua nih, misalkan gua ada usaha di luar ini, gua udah seminggu, wah kerja ribet gitu kan, tiba-tiba gua datang ke sini naikin mood lagi tuh, gua lupa sama pekerjaan gua. Nah itu tuh sebetulnya karena musik itu bisa menjadi media untuk membawa diri kita reconnect lagi sama soul di dalam diri kita. Yang kadang-kadang di tengah kesibukan yang rumit itu kita miss, kayak tiba-tiba lo tuh nggak tahu lo tuh sekarang ada di mana. Tapi ketika lo tanya, gue happy nggak sih? Seharusnya gue happy, tapi kenapa gue ada yang miss ya? Miss itu tuh sebetulnya reconnect sama the very deep soul di dalam diri lo. Nah musik tuh bisa membantu itu dengan media yang sangat cepat. Cuman karena kita contoh dengerin musik sambil lari, sambil nyetir, nyambil karena memang perjalanan media musik itu to simplify supaya bisa dibawa kemana-mana. Ini itu ribet lagi. Nah jadi itu tanda kutip gue selalu bilang, justru memang lo secara sadar, oke, gue tertarik sama keribetan analog, gue mau gitu. Bedanya mungkin behavior kali ya, yang ketika kita dengerin musik itu ya memang mau simple cuman sambil masak gitu, ya udah ya memang Spotify. This is not the product gitu loh. Kalau di sini ya memang ya balik lagi kan, ngurusnya aja udah capek, masaknya juga nggak segampang lo nge-scroll di Spotify kan gitu. Ya memang nikmatin, ya udah nikmatin musik itu gitu. Betul. Akhirnya ini juga diedukasikan juga kan kepada orang-orang yang baru datang. Dan itu doa dari sebuah nama sih, makanya nama kita kan Subo, itu dari Sumum Bonum, the highest good. Jadi apa-apa yang kita hadirkan di sini, ekspresi kita adalah ekspresi yang tertinggi. Dalam artian misalkan nih,
aku dan Are walaupun rumah di atas tapi kita berdandan ke bawah. Kita pingin orang-orang melihat kalau berpakaian yang memang kita sadar gitu pakaiannya tuh dari mana asalnya. Terus kita juga menghargai kalau misalkan Arya sekarang kan pakai batik. Itu bukan karena lagi musim wasra, tapi dia tahu siapa yang bikin si batiknya. Plus motif batiknya itu apa gitu. Jadi kita tuh selalu menghadirkan kalian tuh harus mencoba yuk untuk menggali setiap lapisan apa yang untuk lebih sadar sih, lebih sadar. Lebih mindful nggak? Betul. Terus kayak misalkan kita ngomongin SDM aja ya, SDM yang di Subo kan kita sekarang ada ber-8. Dari di bawah 3, di atas 3, terus ada yang jaga juga, jaga rumah. Terus juga ada PR, jadi kita totalnya ada 8. Nah, yang 8 orang itu tuh satu sama lain itu tuh memang mereka harus tahu kalau kita tuh kalian loh yang punya juga gitu. Jadi happiness-nya itu memang harus dibangun secara sadar. Kalau ada satu orang yang misalkan tiba-tiba sakit atau misalkan ada sesuatu yang ngedropin mood, mereka perlu istirahat dan mereka harus istirahat. Kita tinggal hire part time gitu. Kayak kemarin itu aku tahu betul ini pasti akan happy tapi capek juga gitu. Ada yang baru lahiran, koki kepalanya kami. Jadi koki kepala kami tuh lahiran, aku bikin dia cuti 1 minggu supaya ini istrinya yang lahiran ya? Iya. Cepet banget 1 minggu. Untung mau dijelasin. Supaya dia juga merasakan betapa beruntungnya dia gitu bersama anaknya di hari-hari awal anaknya itu ada bersama dia sebagai bapaknya gitu. Yang kayak gitu-gitu juga sesuatu yang mindful tuh menurut aku emang perlu kita adakan terus-menerus gitu. Supaya orang juga hires gue tuh emang harus mulai dari berkesadaran. Jadi pas dia mereka menyajikan apapun itu, ya mereka dulu happy, nggak merasa tertekan. Karena ini terpancar dari seluruh value yang mau dituju atau visi juga dari Subo ini sendiri gitu loh. Treatmentnya memang bukan treatment oke kita mau punya restoran, ada musik sebagai pelengkap, kita sehari target 200 orang, oke kerja cocok gitu kan, bukan ke sono gitu. Justru memang ya ada edukasi ini, ada value yang ditanamkan, ada apa ya engagement dengan customer dan juga dengan teman-teman dari Subo sendiri kan gitu yang memang mau dibangun gitu hubungannya. Gue nambahin dikit. Tadi sebenarnya gue yang selalu gue pakai akhirnya konklusinya pas udah jalan 2 tahun, gue suka selalu reminding anak-anak tim kita itu bahwa bisnis kita ternyata kalau dikonklusin adalah naikin vibrasi orang. Jadi yang kita jual adalah vibes. Vibes apa? Vibes yang menaikkan vibrasi. Itu udah simplify-nya tuh gitu. Bisa itu lewat minuman yang dibikin sama head bar kita, bisa makanan yang dimasak oleh tim dapur kita, bisa obrolan-obrolan hangat yang kita buka obrolan di sini. Bisa teduh lagi nge-host. Teduh lagi nge-host kadang-kadang. Tiba-tiba ada loh yang seneng sama anak tuh saya main sama teduh di pojokan sana. Ada yang sesimpel nih tanaman, ada yang orang tanaman banget duduk di luar terus tiba-tiba dia merasa seperti apa ya jiwanya terangkat gitu. Gue nggak ngerti karena ngeliatin daun yang sebelah mana gitu. Ada ini juga yang diangkat nih jiwanya nih kan. Dia ngelihat tuh. Ini kalau nggak ditepuk hilang nih. Ada yang karena ini juga, ini kan sebetulnya vinyl tuh artefak ya. Tiba-tiba dia melihat kayak satu album yang ini nih yang selama ini gua terus dia dengerin. Ada yang bawa vinylnya, jadi itu vinylnya sangat berarti buat dia. Tapi dia nggak pernah dengar karena dia nggak punya alatnya. Pertama kali denger di sini, terus nangis sendiri di sini sambil minum gitu. Karena nggak semua kolektor juga mau berbagi gitu. Jadi kita di sini tuh gimana caranya supaya kita bagi apa yang kita miliki supaya tidak jadi berhala gitu. Nah itu juga banyak kayak tamu-tamu yang mas pasti koleksi yang sebenarnya bukan yang di sini. Enggak, ini koleksi gue. Lo bisa akses. Nah itu juga salah satu yang mungkin mereka terkejut ya. Itu bukan attitude kolektor. Biasanya kan kalau yang bagus ya di rumah. Jangan dipegang gitu. Jangan. Kalau gue sebenarnya yang nggak boleh dipegang itu turntables untuk menjaga, karena ada yang sensitif jarum tuh. Nah, gue tuh pengen kalau terjadi accident jarum patah, itu kesalahan ada di kita, bukan di tamu. Nah, kalau tamu boleh pegang, kita kan nggak tahu tuh nanti jadi saling ada kecurigaan di antara kita tuh nggak enak gitu. Jadi ini lo apa gue ada yang matahin gitu. Mendingan udah dari awal. Ini kita yang pegang. Jadi kalau sampai patah ya itu kita yang matahin gitu. Karena memang ya bukan berarti kayak lu bisa aja matahin, tapi memang ini memang gampang patah. Gampang patah gitu. memang. Jadi gampang banget. Gue aja. Gitu. Betul. Dan berarti kalau misalnya yang tadi sebenarnya udah banyak dijelaskan lah ya. Maksudnya orang datang Soden yang dijual adalah vibes-nya ini gitu untuk
people feeling better lah gitu. Bisa dari makanan, minuman, bisa dari ya bahkan tadi daun gitu. Terus udah tercerahkan tuh mukanya. Takut kesini. Dia senyum-senyum sendiri tuh. Gua sampai kaget. Emang kedengeran ya Dia keluar? padahal nggak tahu tuh. Dia nggak tahu kita ngomong apa tuh. Dia gini, senyum-senyum. Udah dengar. Oke. Berarti maksudnya apa ya, mungkin susah juga ketika tadi aku sempat nanya ke Arif gitu Kak. Jadi sebenarnya target marketnya siapa? Mungkin susah juga untuk dikotakin gitu. Semuanya, semua orang yang membutuhkan subo dia akan datang ke sini. Nah itu akhirnya kan nggak bisa dikotakin kayak ibu-ibu usia 30 pulang antar anak sekolah kan nggak bisa. Nenek-nenek sering kesini sendirian Nenek-nenek. ada. Iya. Pernah waktu itu ada yang juga minta gini gue cerita. Iya, iya. Jadi ada seorang, ya hampir menuju kakek kali ya, mungkin 50-an akhir atau 60-an awal gitu ya. Belum kakek banget tapi udah ini. Terus dia ngelihat dia senang musik rock lama. Rocknya bukan rock kencang. Jadi cita-citaan tapi jiwanya rock gitu. Dan kebetulan gue ada beberapa di sini. Terus dia minta izin, aku mau nyanyi boleh nggak? Oh boleh dong om kalau mau nyanyi gitu. Ternyata dia dari bawahnya ngeluarin ini speaker kecil ada mic-nya. Yang portable ini. Wow, ini serius banget dia mau nyanyi. Itu yang ulang tahun ya? Iya, terus dia nyetel nyanyi gitu dengan sepenuh jiwa gitu satu lagu. Jadi kayak ya orang menemukan reasonnya sendiri gitu loh. Kita sebagai subuhnya menyediakan medianya. Medianya, ya, lu kalau orang makan kan makanan lu membuat gua kenyang gitu. Tapi media ini ya lu pilih sendiri, lu mau pilih media yang mana yang membuat lu kenyang dalam tanda kutip gitu. Dan juga baca pertanda tuh emang itu salah satu keahlian kami sih. Jadi misalkan nih kita tuh tahu banget ternyata si subo itu tuh orang prewed, terus orang foto prewed, terus orang juga biasanya ngelamar di sini. Dan itu sering banget sampai kayak dia tuh thanks akhirnya kita mau ngelanjutin ke jenjang lebih tinggi lalalala gitu. Atau enggak juga mereka ada yang mau ngajak ibunya reconnect lagi, udah cuman berduaan gitu. Dan itu nggak mesti cewek atau cowok, semua gender tuh emang memilih untuk mereconnect bersama orang tuanya kadang kesini gitu. Dia tahu album ini tuh pasti orang tuanya suka gitu. Itu kejadian banget gitu. Nah sampai kita akhirnya dapat curhatan, dan itu tuh ada warga-warga lokal yang sering kesini. Mereka itu susah menemukan jodoh, dan mereka tuh ngelihat aku dan Arya itu tuh menemukan jodohnya dengan cara yang ajaib. Oh ya bisa tuh dia ikut. Terus akhirnya aku mencoba untuk kayak Kencan Buta kayaknya lucu ya, soalnya aku kan suka drama Korea. Wah Kencan Buta lucu, aku jadi matchmakernya.